Shalom jemaat Tuhan, kabar baik untuk saudara. Gereja Maranatha akan melaksanakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka pada bulan Juli. Bagaimana cara kita dapat mengikuti ibadah onsite? Syarat untuk mengikuti ibadah onsite adalah sebagai berikut. Saudara adalah jemaat dengan range usia 12 hingga 60 tahun. Saudara hadir dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sakit, saudara dapat mengikuti ibadah online di rumah. Suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Telah mendaftar dan mendapat nomor kursi. Untuk pendaftaran akan kami informasikan 1 minggu sebelumnya. Dan berikut adalah langkah-langkah mengikuti ibadah onsite. Memakai masker medis 3 ply, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, masuk melalui bilik disinfektan, menjaga jarak dengan yang lain, mengikuti arahan usher, duduk sesuai dengan nomor kursi, dan setelah ibadah, segera meninggalkan ruangan tanpa melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan tidak bergerombol. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami memiliki kesempatan bersama keluarga kami memuji Tuhan, berdoa, dan terlebih lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara atas kami semua Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami dan batin kami. Kami memberkati setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu, karena melalui kebenaran firman-Mu itu kami percaya hidup kami akan diperlengkapi oleh kebenaran-kebenaran dan prinsip dari firman Tuhan, dan hidup kami akan semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Berbicara atas kami sekalian di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah hari Minggu. Saya percaya dan saya juga selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita masih di dalam tema tahunan bahwa kita memiliki kerinduan bersama dengan visi pada tahun ini, yaitu hidup dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat dan saya harap bisa padat dan jelas bagi kita, dengan judul yang sangat sederhana Bapak Ibu, yaitu terpaut kepada Allah. Terpaut kepada Allah. Saya akan ambil di dalam satu firman Tuhan, di dalam satu ayat yang sangat singkat di Alkitab kita, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berkata demikian, tetaplah berdoa. Singkat Bapak Ibu ya. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit pengantar pada tulisan Rasul Paulus ini. Ini sangat penting. Mengapa? Beberapa sarjana Alkitab mereka meyakini bahwa surat Tesalonika ini adalah surat yang pertama kali Rasul Paulus tulis kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, di abad-abad pertama Bapak Ibu. Kemudian juga ada kelompok sarjana lain yang meyakini ini mungkin surat kedua. Bapak Ibu, entah ini surat pertama atau kedua, paling tidak ini surat di awal yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika beliau melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan. Bapak Ibu, dari sekian banyak ajaran-ajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus, salah satunya yang barusan kita baca, tetaplah berdoa. Ini merupakan ajaran yang sangat penting. Singkat saja Bapak Ibu ya. Di abad kedua, memasuki abad kedua dalam pembangunan gereja mula-mula, banyak sekali murid dari murid Yesus, ya, jadi murid yang kedua. Mereka sangat-sangat mengerti dan sangat menyadari pentingnya ajaran ini. Salah satunya adalah tetaplah berdoa. Kalau boleh saya sebutkan beberapa nama-nama ini, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal ya. Yang pertama adalah Ignatius, Polikarpus, ya, Justin Martin, Clemente dari Alexandria Mesir, ya, Tertullian, Hippolytus, Origenes, Eusebius, dan ada sederet nama yang lain. Ini adalah bapak pendiri gereja atau founding fathers gereja mula-mula Bapak Ibu. Mereka sangat mengerti ajaran Rasul Paulus ini, ya, tetaplah berdoa. Oleh sebab itu ini penting sekali di awal di mana gereja Tuhan dibangun Bapak Ibu. Nah, karena saking pentingnya Bapak Ibu, kita tahu semua ya sejarah gereja. Kalau Bapak Ibu suka sejarah gereja, di zaman gereja mula-mula banyak pendahulu kita, orang-orang percaya pada waktu itu mempertahankan iman dengan luar biasa sulit. Ya. Hidup mereka sangat keras ya. Maksud saya hidup dalam mengikut Yesus itu sangat keras. Tantangan hidup itu diperhadapkan dengan kematian Bapak Ibu. Jadi rupanya ajaran Rasul Paulus yang dituliskan melalui surat kepada jemaat di Tesalonika itu merupakan ajaran semangat hidup yang sangat keras pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi tetaplah berdoa atau bertetap dalam doa. Nah Bapak Ibu, berdoa tanpa henti di sini itu menunjukkan 3 hal secara singkat Bapak Ibu. Yang pertama adalah sikap mental doa. Yang kedua adalah persekutuan pribadi dengan Allah terus menerus. Penting Bapak Ibu. Yang ketiga, kesadaran berada di hadirat Tuhan sepanjang hari. Jadi rupanya berdoa tanpa henti yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini adalah bukan merujuk kepada sikap tidak berhenti berbicara, mulutnya komat kamit begitu Bapak Ibu ya. Atau ketika mungkin Bapak Ibu atau ibu-ibu sedang memasak begitu,
mulutnya terus komat kamit begitu ya. Dan rupanya berdoa tanpa henti yang dimaksudkan Rasul Paulus tidak demikian. Bukan bermaksud tidak pernah berhenti berbicara, tetapi pada sikap kesadaran penuh terhadap Allah. Jadi kesadaran penuh setiap waktu bahwa Allah itu hadir. Dan yang kedua, penyerahan total setiap orang termasuk saya dan Bapak Saudara kepada Allah setiap saat. Jadi singkatnya begini Bapak Ibu, setiap waktu, jam-jam hidup kita itu harus dihidupi dengan kesadaran, dengan dua kesadaran Bapak Ibu, bahwa Allah beserta kita dan bahwa kita harus sadar bahwa Tuhan itu terlibat secara aktif dalam pikiran dan dalam perbuatan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan bertetap di dalam doa atau doa tanpa berhenti. Jam-jam hidup kita itu dihidupi dalam dua kesadaran. Satu, kesadaran bahwa Allah menyertai kita, dan yang kedua kesadaran bahwa Dia terlibat secara aktif ya, dalam pikiran dan perbuatan kita. Nah, ini alasan mengapa penting ya, perintah Rasul Paulus, tetaplah berdoa kepada jemaat di Tesalonika. Karena Bapak Ibu, mengapa ini penting? Saya percaya ini tidak saja penting bagi jemaat mula-mula, tetapi juga penting bagi kita. Nah, alasannya mengapa penting bagi kita? Jadi begini Bapak Ibu, ketika pikiran kita ini beralih kepada kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kemarahan gitu ya, keputusasaan mungkin, kita secara sadar dan dengan cepat bisa mengalihkan pikiran-pikiran itu kepada doa dan ucapan syukur. Ini penting Bapak Ibu. Jadi rupanya kalau kita memiliki kesadaran penuh bahwa Allah menyertai kita dan Allah terlibat aktif dalam pikiran dan perbuatan kita, itu akan menolong kita mengalihkan pikiran-pikiran kita dari kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, putus asa, kekecewaan dan lain sebagainya itu kepada pikiran penuh kepada Allah yang menyertai kita dalam bentuk doa dan ucapan syukur. Bapak Ibu, perintah ini yang diyakini oleh para murid-murid tadi yang saya sebutkan tadi, juga kepada gereja mula-mula Bapak Ibu. Ini sangat penting karena ternyata tidak hanya kepada jemaat Tesalonika. Rupanya budaya hidup tetaplah berdoa di tengah-tengah kehidupan yang keras itu dihidupi hampir ya, kalau boleh mungkin saya katakan semua orang percaya pada zaman gereja mula-mula pada waktu itu. Saya akan sedikit buktikan Bapak Ibu, tidak hanya kepada jemaat di Tesalonika, tetapi juga di jemaat Filipi Bapak Ibu ya. Di dalam suratnya Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus memerintahkan kepada mereka, dan saya percaya perintah ini juga berlaku kepada kita, agar kita tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi rupanya jelas Bapak Ibu ya, tetaplah berdoa atau berdoa tanpa henti itu mengalihkan pikiran-pikiran ketakutan, kekecewaan kepada pikiran bahwa Allah menyertai kita dan pikiran kepada doa dan ucapan syukur. Sudah dibuktikan kepada jemaat Filipi. Saya akan berikan beberapa catatan lagi, bukti bahwa mengapa pesan ini penting sekali bagi kehidupan orang percaya pada waktu itu. Selain Filipi juga orang percaya di Kolose ya, diperintahkan oleh Rasul Paulus ya, melalui suratnya Kolose 4 ayat 2. Jadi orang percaya di Kolose untuk selalu bertekun di dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini penting sekali. Rupanya ini menjadi budaya gaya hidup orang Kristen pada waktu itu. Masih ada satu lagi yang saya temukan Bapak di dalam Efesus 6 ayat 18. Rupanya budaya kehidupan bertetap dalam doa juga disampaikan kepada jemaat di Efesus ya. Bahwa mereka memandang doa itu seperti senjata dalam peperangan rohani. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu, saat kita melewati hari, doa seharusnya menjadi respon pertama pada setiap situasi yang menakutkan, pada setiap pikiran yang mencemaskan,
pada setiap tugas yang mungkin Tuhan berikan bagi kita, bahkan sekalipun tugas itu tidak menyenangkan bagi kita. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kasihilah musuhmu dan lain sebagainya. Itu tidak mudah bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, doa itu harus menjadi respon pertama kepada kita dari Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, kurang berdoa mengakibatkan kita bergantung pada kekuatan diri sendiri. Dan bukannya bergantung pada anugerah Allah. Bapak Ibu digarisbawahi, bergantung pada anugerah Allah. Nanti akan saya sedikit jelaskan melalui ilustrasi Bapak Ibu. Jadi penting sekali. Kalau kita kurang berdoa, tidak menjadikan doa itu respon pertama kita pada setiap situasi, pada setiap pikiran, dan pada setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita adalah orang-orang yang tanpa kita sadari, kita bergantung pada diri sendiri. Dan bukannya bergantung pada anugerah Allah. Sejauh ini saya simpulkan secara sederhana dalam kalimat ini Bapak Ibu. Tetaplah berdoa, itu pada dasarnya mengenai terus menerus bersandar dan bersekutu dengan Bapa. Coba Bapak Ibu kita proses bersama kalimat ini. Tetaplah berdoa itu pada dasarnya mengenai terus menerus bersandar dan bersekutu dengan Bapa. Satu kali waktu Tuhan Yesus beserta murid-murid berjalan di sebuah kota. Kebetulan pada hari itu adalah hari Sabat Bapak Ibu. Kemudian dia menjumpai ada seorang yang sedang duduk lemas sakit Bapak Ibu. Kemudian dia digerakkan hatinya oleh Bapa di surga untuk menyembuhkan orang itu. Dan singkat cerita pada hari itu juga Tuhan tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang itu dan orang itu sembuh. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari itu dilihat oleh para alim ulama Yahudi. Kita tahu Yesus juga seorang rabi, dia juga seorang ulama Bapak Ibu. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu menuai protes para alim ulama Yahudi. Sehingga mereka protes, Tuhan Yesus mengapa pada hari Sabat engkau melakukan pekerjaan. Nah kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 19, Yesus katakan kepada para alim ulama itu, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya anak, dia menunjuk kepada dirinya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi rupanya Bapak Ibu, rupanya Yesus tahu betul, sekalipun itu hari Sabat, diajarkan oleh para alim ulama termasuk Yesus karena dia seorang rabi, bahwa di hari Sabat orang Yahudi tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Yesus tahu itu. Tetapi hari itu justru dia melakukan dalam tanda petik Bapak Ibu sebuah pelanggaran bukan? Saya kira apa yang dilakukan para alim ulama memprotes Tuhan Yesus itu hal yang logis saja. Saya percaya Bapak Ibu setuju dengan saya. Mungkin mereka protes itu bukan sesuatu yang tanpa alasan. Mereka tahu betul. Tetapi rupanya pesan yang disampaikan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya itu tentang dia melakukan itu bukan karena kemauannya sendiri. Dia melakukannya karena kehendak Bapa. Bagaimana bisa? Iya, karena Yesus tahu, dia sadar jam-jam hidupnya dia menyertakan Bapa di dalam pelayanannya, dalam hidup pribadinya, dalam pengalaman kerohaniannya. Dia menyertakan Tuhan setiap waktu dan dia bersekutu dengan Bapa. Makanya ayat 19 dalam Yohanes 5 dikatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Karena dia tahu betul bahwa dia menyertakan Allah secara aktif dalam pikiran dan perbuatannya. Yesus bersekutu dengan Bapa setiap waktu, sepanjang hari. Jikalau Bapa tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, dia tidak akan mengerjakannya. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu, saya punya satu ilustrasi untuk menjelaskan mengapa orang Kristen harus bergantung pada anugerah Allah. Satu kali waktu ada seorang gadis muda namanya Laura Bapak Ibu. Dia duduk dengan wajah yang sedih di ruang tunggu di rumah sakit. Dia sedang mengantar ibunya. Ibunya yang sudah
usianya sudah cukup senior dan mengalami gangguan pada tulang belakang. Sehingga ibu dari Laura ini mengalami kelumpuhan. Jadi sudah sekian lama melakukan terapi di rumah sakit ini. Dia tertunduk lesu dan sedih melihat ibunya. Kemudian tidak lama datanglah seorang gadis lain dengan menggunakan kursi roda ya. Kemudian menghampiri Laura ini. Permisi, kata si gadis ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, saya mengantar ibu saya sedang terapi. Oh baik, saya kok tergerak kata si gadis ini untuk memperkenalkan diri gitu ya. Kenalkan, nama saya Kathleen. Oh iya, dia kenalan dengan Laura. Kemudian singkat cerita Kathleen bertanya, mengapa kamu sedih sekali? Ya, saya melihat ibu saya sakit sudah sekian lama dan saya sedih sekali. Saya tidak sampai hati melihat penderitaan ibu saya. Tetapi saya melihat ibu saya ini tetap tersenyum, tetap bersuka cita. Dia selalu berdoa, dia selalu baca firman Tuhan. Tetapi saya sendiri tidak bisa terima, begitu ya, si Laura berkata. Kemudian dia bertanya kepada si Kathleen ini, menurut kamu bagaimana? Kathleen menjawab, apa yang kamu rasakan itu yang aku rasakan dulu pertama kali aku mendapatkan penyakit ini. Dan aku sakit ini persis seperti apa yang ibu kamu alami, gitu ya. Rupanya Kathleen juga mengalami gangguan pada tulang belakangnya sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pada pertama kali aku mengalami sakit ini, rasanya dunia ini runtuh. Semua cita-citaku, harapanku rasanya sudah sia-sia, tidak ada kesempatan lagi. Bagaimana aku bisa menempuh, bisa mencapai cita-citaku dalam kondisi seperti ini. Tetapi satu kali waktu, aku membaca firman Tuhan di dalam Tesalonika yang mengatakan tetaplah berdoa. Pada saat itu aku hanya melakukan kegiatan sikap fisik saja, berdoa, tutup mata, lipat tangan, berdoa. Tetapi aku harus melakukan itu sepanjang hari. Mengapa? Karena aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya di tempat tidur. Tetapi lama-kelamaan aku tahu apa arti tetaplah berdoa. Itu yang membuat aku sembuh dari luka batinku. Memang kenyataannya sampai hari ini aku masih menggunakan kursi roda. Tetapi aku bersyukur kepada Tuhan. Aku sembuh dari luka batinku. Aku kembali memiliki semangat hidup. Aku kembali memiliki pengharapan bahwa di dalam Kristus ada sukacita. Aku kembali memiliki keyakinan bahwa Allah menyertaiku sekalipun kondisi fisikku seperti ini. Kemudian Laura berkata, aku tidak habis pikir bagaimana kamu bisa menghidupi itu. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Kathleen berkata kepada Laura, bolehkah aku berdoa untuk kamu dan ibu kamu? Dalam doa-doa Kathleen mengatakan, aku berdoa ibu dari Laura mengalami kesembuhan fisik. Tetapi lebih daripada itu, ibu Laura dan termasuk Laura juga, mereka akan mengerti apa arti bergantung kepada anugerah Allah. Dan bukan kepada meminta anugerah Allah. Jadi berbeda Bapak Ibu ya. Arti meminta anugerah Allah, meminta Tuhan menunjukkan anugerahnya dengan bergantung kepada Allah, kepada anugerah Allah itu berbeda. Jadi singkatnya begini Bapak Ibu. Perihal doa, kita sudah diajarkan bahkan mungkin di sekolah minggu ya, diajarkan doa itu seperti bernafas. Ini benar Bapak Ibu ya, saya setuju dengan ini. Doa itu seperti bernafas. Bapak Ibu tidak perlu berpikir bagi kita untuk bernafas. Bapak Ibu pernah menyadari gak? Untuk bernafas apakah kita butuh berpikir keras, konsentrasi tinggi untuk bernafas? Kita melihat setiap bayi yang baru lahir keluar dari rahim ibunya belum bernafas Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin diangkat oleh dokternya dan ditepuk di perutnya. Kemudian dia menangis, menjerit begitu ya. Tangisan pertama itulah si bayi itu bernafas. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, pernahkah melihat dokter melihat bayi itu mengajari untuk bernafas? Ya. Diajari mungkin ritmenya atau hitungan ke 1, 2, 3, ketiga baru tarik nafas. Kemudian setelah itu dilepaskan, tidak ya. Begitu ditepuk nangis sudah dia bernafas sendiri. Jadi rupanya Bapak Ibu tidak perlu bagi kita berpikir keras untuk bernafas. Ya.
Atmosfer ini Bapak Ibu, itu rupanya menekan paru-paru kita. Dan pada hakikatnya, pada dasarnya memaksa kita untuk bernafas. Saya kira Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya tuliskan di sini ya. Kita tidak perlu berpikir keras untuk bernafas. Atmosfer itu menekan paru-paru kita dan pada dasarnya memaksa kita untuk bernafas dengan otomatis Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya sulit bagi kita itu untuk menahan nafas daripada bernafas. Coba Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu menahan nafas. 1, 2, 3. Lebih mudah mana Bapak Ibu bernafas atau menahan nafas? Ya, saya kira Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya. Lebih sulit menahan nafas dan jauh lebih mudah bernafas daripada menahan nafas. Demikian pula ketika kita lahir kembali ya, dalam keluarga Allah, kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Sebenarnya kita masuk dalam atmosfer ilahi Bapak Ibu. Di mana kehadiran Allah dan anugerah Allah itu memberi tekanan kepada kita untuk bernafas. Tentunya bukan bernafas oleh paru-paru ini, tetapi bernafas secara rohani. Jadi sebagai seorang yang percaya kepada Allah, saya dan Bapak Ibu Saudara ini, kita telah memasuki atmosfer ilahi untuk bernafas udara doa. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya entah kita sadar atau tidak perlu konsentrasi penuh, tidak perlu berpikir keras. Harusnya atmosfer ilahi itu menekan kita untuk kita terus bernafas secara ilahi Bapak, secara rohani. Cuman sayangnya ya, saya berdoa, saya berharap ini tidak terjadi pada diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Sayangnya mungkin kebanyakan orang Kristen, orang percaya justru suka menahan nafas rohani dalam kurun waktu yang lama Bapak Ibu. Ya, menganggap momen yang singkat dengan Allah itu sudah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup. Bisa bayangkan seekor ikan yang ada di akuarium, kemudian Bapak Ibu ambil ikan itu dan diletakkan di atas meja. Dalam kurun waktu tertentu, mungkin dia akan menggelepar. Ya. Tetapi coba kita kemudian kembalikan ikan itu, kita masukkan di dalam akuarium. Pasti dia akan bisa bernafas lega. Mengapa Bapak Ibu? Karena air di dalam akuarium itu adalah habitatnya, ekosistemnya, atmosfer di mana ikan itu bisa tanpa berpikir dia bisa bernafas. Secara rohani juga demikian. Sayangnya banyak orang Kristen, entah sadar entah tidak, suka keluar dari akuarium seperti ikan tadi, menahan nafas rohani dalam kurun waktu yang lama dan menganggap berada di akuarium itu, di dalam hadirat Tuhan, di dalam atmosfer ilahi itu hanya momennya singkat saja, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu, ternyata lebih mudah bagi orang Kristen untuk merasa aman dengan beranggapan bahwa Allah akan menunjukkan anugerahnya dan bukannya bergantung pada anugerahnya. Saya tidak tahu apakah kita mengalami masalah, mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Saya sendiri juga mengalami Bapak Ibu. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita semua mengalami tantangan, masalah dalam tingkat yang berbeda-beda. Tapi pada intinya kita sedang mengalami persoalan. Yang kita nantikan dari Allah itu, Tuhan tolong tunjukkan anugerahmu, atau Tuhan aku sedang bergantung pada anugerahmu. Ini dua hal yang berbeda Bapak. Artinya sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab permohonan kita, mungkin Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memiliki sikap hati bergantung kepada anugerahnya, jawaban itu tidak bermasalah bagi kita. Entah jawabannya itu ya atau tidak, itu sudah tidak menjadi persoalan lagi. Yang menjadi persoalan adalah yang penting aku bergantung pada anugerahnya, yang penting Allah menyertaiku, dan yang penting Allah itu secara aktif terlibat dalam pikiran dan perbuatan. Seperti Kathleen, teman Laura tadi. Kenyataannya dia belum sembuh, tetapi dia sembuh dari luka batinnya. Dia memiliki semangat yang baru, dia memiliki pengharapan yang baru, dia memiliki keyakinan yang semakin besar bahwa Allah menyertai dia sekalipun dia belum sembuh. Jadi
Jadi kalau boleh saya tutup Bapak Ibu renungan ini dengan pemikiran sederhana begini. Terlalu banyak yang menjadi puas dengan berkat-berkat fisik dan tidak punya keinginan untuk berkat-berkat rohani. Ketika cara, daya upaya, bahkan uang mungkin bisa memberi hasil yang sangat mengesankan, ada kecenderungan untuk menyalahartikan keberhasilan manusia itu dengan berkat ilahi. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika ini terjadi dalam hidup kita, kerinduan yang membara kepada Allah dan pertolongannya tidak ada lagi. Doa yang berkesinambungan, terus menerus dan tanpa berhenti itu harusnya menjadi bagian penting dari kehidupan orang Kristen. Mengalir keluar dari kerendahan hati dan ketergantungan pada Allah. Bapak Ibu, pesan singkat ini, tetaplah berdoa yang sudah menjadi budaya hidup gereja mula-mula. Saya berdoa ini juga menjadi budaya hidup kerohanian kita di masa sekarang. Boleh saja masalah tetap ada, boleh saja tantangan ada di depan kita. Tetapi biarkan kita tetap sadar bahwa Allah menyertai kita dan kita tetap sadar bahwa Allah terlibat aktif dalam pikiran dan perbuatan kita. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita tergantung kepada Allah. Kita terpaut kepada Allah. Entah Tuhan menunjukkan anugerahnya atau tidak. Lebih penting kita bergantung kepada anugerahnya. Saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami tetapkan hati kami untuk selalu berdoa kepada Engkau. Kami tetapkan hati kami untuk memiliki sikap bahwa kami sadar betul Tuhan menyertai kami. Dan kami sadar betul Tuhan terlibat secara aktif dalam pikiran dan dalam tindakan kami. Biarlah jam-jam hidup kami Tuhan, sepanjang hari, setiap waktu, kami terus bergantung kepada anugerah Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan belum menunjukkan anugerah-Mu itu bukan hal yang penting bagi kami. Tetapi lebih penting bagi kami bergantung kepada anugerah-Mu. Engkau selalu menyertai kami, Engkau terlibat aktif dalam hidup kami. Sekalipun tantangan masih ada. Tuhan, kami mau mengembangkan kembali semangat hidup kami. Menghidupkan lagi pengharapan kami di dalam Kristus, bahwa di dalam Engkau selalu ada kekuatan baru. Selalu ada harapan dan selalu ada kemenangan. Sekalipun tantangan, masalah, rintangan menghimpit kami, asal Tuhan menyertai kami. Hari ini kami belajar Tuhan, kami mau terus terpaut kepada Allah dengan berdoa tanpa henti, bernafas rohani di dalam hadirat Allah sepanjang hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Bapak Saudara, kita semua diberkati Tuhan ya, amin ya. Saya bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali dan saya berdoa apa yang sudah kita dengar itu akan membuat kita semakin bertekun di dalam iman ya, dan kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita dengarkan secara nyata dan praktis dalam hidup kita ya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengucap syukur, kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya apa yang sudah kami dengar itu akan membuat hati dan pikiran kami semakin diterangi oleh Roh Kudus, sehingga itu membekali kami untuk kami bisa melakukan segala perbuatan kami, pikiran kami, hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti firman-Mu katakan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk setiap umat-Mu yang terus mencoba untuk membangun kesadaran penuh di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Mereka hidup dituntun oleh Tuhan. Oleh karena itu iman mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk secara khusus untuk orang-orang yang baru pertama kali mendengar akan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan hari ini Tuhan. Kami berdoa hati mereka dijamah oleh Roh Kudus. Hati mereka dijamah oleh Tuhan. Pikiran mereka diterangi oleh Roh Kudus sehingga mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan pribadi Kristus. Dan kami berdoa apa yang mereka dengar hari ini Tuhan, sungguh-sungguh bisa membuka mata rohani mereka dan melihat kenyataan bahwa mereka butuh Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa ini menjadi jiwa-jiwa yang dijamin keselamatannya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa melalui pemberitaan firman hari ini mereka berjumpa dengan Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Kami juga satukan hati berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Bahkan iman kami tidak pernah sedikit pun meragukan akan kuasa Tuhan. Engkau mampu menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, secara khusus hatinya sungguh dijamah oleh Tuhan. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap terpaut kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa dalam peristiwa yang mereka alami saat ini, sakit penyakit tidak pernah membuat iman mereka luntur. Kasih mereka tidak pernah luntur dan mundur dari Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul baik dalam finansial, pekerjaan, usaha, bisnis, studi Tuhan, apapun. Dalam segala bidang kehidupan kami. Kami berdoa Engkau adalah satu-satunya jawaban bagi setiap permasalahan kami. Kami taruh iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Bahwa Engkau membuka pintu-pintu. Engkau membuka jalan bagi kami. Untuk kami bisa menemukan solusi yang terbaik bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Secara khusus juga untuk pemerintah kami. Engkau memberkati mereka dan menuntun mereka. Agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tidak lepas dari panggilan Tuhan sendiri dan maksud Tuhan atas Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada surga, kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih, Engkau adalah biji mata Allah. Engkau adalah domba kepunyaan Allah sendiri. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan berjanji kepadamu bahwa engkau sepanjang minggu ke depan kau diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus berjalan semakin naik dan tidak turun. Segala perkara dan persoalan di dalam kehidupanmu sehari-hari akan diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung jika engkau menyertakan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini hingga Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kabar baik untuk saudara. Gereja Maranatha akan melaksanakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka pada bulan Juli. Bagaimana cara kita dapat mengikuti ibadah onsite? Syarat untuk mengikuti ibadah onsite adalah sebagai berikut. Saudara adalah jemaat dengan range usia 12 hingga 60 tahun.
saudara hadir dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sakit, saudara dapat mengikuti ibadah online di rumah. Suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Telah mendaftar dan mendapat nomor kursi. Untuk pendaftaran akan kami informasikan 1 minggu sebelumnya. Dan berikut adalah langkah-langkah mengikuti ibadah onsite. Memakai masker medis 3 ply, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, masuk melalui bilik disinfektan, menjaga jarak dengan yang lain, mengikuti arahan asyir, duduk sesuai dengan nomor kursi, dan setelah ibadah segera meninggalkan ruangan tanpa melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan tidak bergerombol. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.